Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan GKI Ngupasan. Semoga Bapak Ibu semua sehat, tetap sukacita di dalam berkat Tuhan di masa PPKM ini. Tetaplah semangat karena Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semua. Apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan kembali belajar melanjutkan tentang kasih yang dibicarakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Kita masih berbicara di ayat yang keempat, bagian yang mengatakan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ada sebuah dongeng yang dulu pernah saya baca, dongeng tentang burung bangau yang sangat putih berkilau-kilauan karena dia turun lalu dia hinggap di sebuah batang pohon, dan sinar matahari itu mengenai permukaan air, lalu sinar matahari yang memantul itu mengenai bulu-bulu burung bangau yang berwarna putih. Hingga burung itu sangat indah sekali berkilau-kilauan. Ketika burung bangau itu turun dan hinggap di sebuah batang pohon, di situ sudah ada seekor burung gagak yang penampilannya berbeda sekali. Burung gagak yang hitam, bulunya hitam, sedang makan ikan-ikan yang mati. Lalu karena kagum melihat burung bangau, burung gagak itu bertanya, "Dari manakah asalmu?" Lalu burung bangau menjawab, "Aku ini dari surga." Burung gagak semakin kagum. "Wow, seekor burung dari surga," katanya. Lalu burung gagak ingin lebih tahu tentang surga, lalu dia bertanya, "Ada apa di surgamu sana? Apakah ada makanan seperti makananku? Apakah ada tempat seperti burung seperti aku ini?" Lalu burung bangau itu menjawab dengan sinis, dengan sombong, dan dengan ketus. Dia berkata, "Di surga tidak ada burung seperti kamu. Bahkan juga tidak ada makanan seperti yang kamu makan." Burung gagak itu merasa alangkah sombongnya burung ini. Lalu burung gagak itu ingin menghentikan percakapannya dan mengatakan sebuah kalimat terakhir. Burung gagak itu berkata, "Kalau begitu, aku tidak menginginkan surgamu. Lebih baik aku di sini saja." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Bicara tentang kesombongan, bicara tentang memegahkan diri, adalah sesuatu yang pasti menyakiti orang lain. Rasul Paulus berbicara tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal 13. Bicara tentang kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Karena apa? Karena itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Orang-orang yang berlomba dengan karunia secara khusus, persoalan karunia berbahasa roh yang menjadi persoalan sampai harus diatur di dalam pertemuan jemaat. Bagaimana mereka berbahasa roh dan bagaimana mereka mesti diam kalau tidak ada yang menafsirkannya. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus 12, 13, 14 itu bicara dengan sangat serius tentang karunia bahasa roh. Dan karunia itu di jemaat Korintus menjadi persoalan. Sehingga diatur dengan sangat khusus oleh Rasul Paulus, orang yang berbahasa roh disuruh diam
kalau tidak ada yang menafsirkan. Ya, inilah yang kita lihat, dan nampaknya orang-orang yang berbahasa roh ini, orang-orang yang menerima karunia ini, berada dalam sikap rohani yang menjadi sombong. Sikap rohani yang memegahkan diri. Sehingga Rasul Paulus berkata, sebuah prinsip yang penting, sesuatu yang jauh lebih penting ketika bicara karunia, yaitu kasih. Karena karunia itu sendiri adalah bagian dari kasih Allah. Dan kasih Allah itulah yang lebih penting daripada penampakan karunia-karunia rohani. Dan Rasul Paulus berkata, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak untuk kita ini bersama melayani. Dan ketika kita melayani, kita terus perlu menyadari bahwa semua yang kita kerjakan itu karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Seorang bernama William Carey, seorang misionaris di India, berkata, supaya engkau tidak jatuh pada kesombongan dan memegahkan diri, lakukanlah apa yang kamu harus lakukan tanpa membicarakan apa yang sudah kamu lakukan. William Carey adalah seorang misionaris yang sangat besar, tetapi dia seorang yang sangat rendah hati. Dia sudah menerjemahkan Alkitab dalam 34 bahasa suku orang India. Dia tetap menjadi seorang yang tidak memegahkan diri. Dia seorang yang rendah hati. Amin.